Saudara, selamat malam. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara bersama saya Imam Priyono. Pada malam hari ini kami terus berupaya menjadi bagian dari solusi untuk kita semua bisa menjawab tantangan wabah corona yang saat ini juga sedang berada di Indonesia, dan kita berharap kita semua bisa lolos, kita semua bisa sembuh kembali sedia kala dan normal bersama-sama pemerintah dan entitas yang lainnya. Topik kali ini adalah Pulau Galang menjadi salah satu lokasi observasi corona. Bersama saya di studio sudah ada Ibu Lia G. Partakusuma atau Ibu Dr. Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Bu Lia, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik, nanti kami juga akan mencoba menghubungi Dr. Ahmad Yuryanto, Sesditjen P2P Kemenkes RI. Dan sebelum kita memulai Indonesia Bicara, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Keseriusan pemerintah dalam menangani wabah corona di Indonesia dibuktikan dengan menyediakan tempat khusus penampungan observasi dan isolasi di beberapa tempat, yakni di Pulau Sebaru, Pulau Natuna, dan Pulau Galang. Saat ini, Pulau Galang yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, mulai bersiap untuk dijadikan tempat penampungan untuk menangani pasien corona dan penyakit menular lainnya. Lokasi ini dinilai cukup strategis karena jauh dari permukiman warga sehingga tidak ada resiko penularan. Selain itu, lokasi setempat juga didukung dengan adanya Bandara Hang Nadim yang berjarak tempuh 15 menit ke tempat observasi, sehingga memudahkan warga Indonesia yang terinfeksi untuk diobservasi lebih lanjut di Pulau Galang. Pulau Galang ini bukan hanya diperuntukkan bagi pasien terinfeksi virus corona, melainkan berbagai penyakit menular lainnya. Rencananya pemerintah akan merenovasi gedung yang dulunya difungsikan sebagai rumah sakit pengungsi asal Vietnam untuk dijadikan sebagai bangunan pendukung kegiatan isolasi dan observasi seperti dapur, ruang mencuci, dan kantor. Selain merenovasi rumah sakit lama, 2 gedung baru juga akan dibangun untuk lokasi observasi dan isolasi. Tempat isolasi dan observasi di Pulau Galang diperkirakan akan memiliki 50 ruang isolasi dengan daya tampung 1.000 pasien. Sementara saat ini pemerintah telah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan di 31 provinsi untuk penanganan pasien yang terinfeksi corona. Terdapat 29 rumah sakit di Sumatera, 32 rumah sakit di Jawa, 9 rumah sakit di Bali dan Nusa Tenggara, 13 rumah sakit di Kalimantan, 14 rumah sakit di Sulawesi, serta 3 rumah sakit di Maluku dan Papua. Dan berikut kami juga akan menayangkan statement dari Presiden Joko Widodo. Mari kita ikuti. Tidak membangun ya, akan karena fasilitas itu sudah ada, tetapi sudah lama tidak digunakan, ini akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga kesiapan kita memiliki Pulau Sebaru, kita memiliki Pulau Galang, kita juga pernah di Natuna, sehingga ada pilihan-pilihan, tidak harus semuanya dibawa ke satu tempat di Pulau Sebaru. Ya, itu karena memang kita ingin ada kecepatan, saya ingin ada fasilitas yang memang betul-betul siap setiap saat, dan tidak hanya tergantung. Ini negara kita ini sangat luas sekali, sehingga kita harapkan pada titik-titik tertentu itu kita memiliki, meskipun juga perlu saya sampaikan bahwa kita juga setiap daerah sekarang ini ada rumah sakit, ada 132 rumah sakit yang siap dengan fasilitas isolasi, tetapi juga kita perlukan seperti yang ada di Sebaru, di Pulau Galang. Baik, kita mulai Indonesia Bicara. Bu Lia, kita sudah ikuti komentar dari Presiden Joko Widodo, apa sebenarnya maksud dari misalnya pembangunan fasilitas di Pulau Galang itu. Apabila nantinya benar-benar terwujud, apa yang menurut Bu Lia
sebagai tentu bagian dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah apabila memang fasilitas kesehatan di Pulau Galang ditingkatkan atau direnovasi? Ya, terima kasih. Jadi menurut kami kebetulan Persi adalah Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Tugas kita adalah untuk bisa menyampaikan apa sih pedoman-pedoman yang tersedia saat ini, baik itu di pemerintah maupun di dunia, untuk hal-hal yang terkait standar. Nah, salah satunya adalah mengenai bangunan rumah sakit. Nah, kita tahu bahwa di Kementerian Kesehatan sendiri itu ada namanya PMK 24 tahun 2016. Nah, PMK ini mengatur bagaimana sih sebuah rumah sakit itu wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jadi contoh, yang pertama tentu syarat administratif harus terpenuhi, misalnya tanahnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah standar bahwa rumah sakit itu memenuhi syarat menjadi gedung. Jadi ada aturan-aturan yang cukup banyak mengenai persyaratan gedung agar misalnya tahan gempa dan sebagainya. Dan ketiga adalah syarat sebagai syarat teknis mengenai rumah sakit. Jadi itu ada peraturan-peraturannya. Memang kalau kita lihat dalam situasi sekarang, ada beberapa alternatif menurut saya yang menurut kami ya dari Persi yang perlu diperhatikan. Jadi pertama, kalau misalnya kuantitas atau kuantitatif atau jumlah dari pasien itu artinya banyak atau melebihi kapasitas, selain kita sudah menambah rumah sakit rujukan, kan sekarang udah ada 100 ditambah lagi ada lebih dari 30 lagi yang baru. Kemudian kita juga sudah minta nih dari Persi sudah minta semua rumah sakit akan menyiapkan. Jadi bisa jadi misalnya rumah sakit yang tadinya memang bukan rujukan, tetapi dia harus punya satu kesiagaan untuk misalnya kalau perlu ada ruangan-ruangan yang didedikasikan untuk infeksi. Artinya pasien-pasien yang lain tentu harus mengalah. Apakah misalnya dipindahkan beberapa ruangan untuk dijadikan tempat isolasi, karena kita tahu bahwa ruang isolasi ini kan tidak semua harus bertekanan negatif, tapi bisa kita mensituasikan ruang isolasi dengan air ventilation atau sirkulasi udara yang baik. Nah, apabila masih juga kurang, nah tentu apakah misalnya rumah sakit yang ada misalnya kita akan rubah fungsinya yang tadinya bukan rumah sakit infeksi dijadikan rumah sakit infeksi misalnya, ya siapa tahu kalau memang pemerintah sangat memerlukan secara cepat itu bisa juga dilakukan. Nah, tetapi kalau semua jalan sudah dikerjakan dan dibutuhkan masih jumlah lebih banyak lagi, ya tentu rumah sakit pemerintah harus membuat atau mengalokasikan satu tempat khusus untuk pasien-pasien tersebut. Apakah itu bentuknya penampungan, apakah itu bentuknya rumah sakit. Nanti kita akan dalami lagi Bu, diantaranya pada momen seperti ini, seberapa urgent sebenarnya kita memerlukan rumah sakit khusus. Lebih baik kita membangun rumah sakit khusus atau kita memberdayakan rumah sakit yang sudah ada, tetapi tadi punya contingency plan yang kira-kira bisa dimodifikasi infrastrukturnya apabila memang kondisinya mendesak. Setelah jeda ya Bu ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, dan sebelum kami lanjutkan Indonesia Bicara, kami akan sampaikan kutipan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Mari kita ikuti. Di Pulau Galang bukan untuk rumah sakit, melainkan tempat observasi dan isolasi pasien dengan penyakit menular. Itu pun bukan hanya untuk penanganan virus corona atau COVID-19, tetapi berbagai penyakit menular lainnya seperti flu burung dan lainnya. Ini disampaikan oleh Pak Basuki. Bu Lia, mohon dijelaskan sedikit nih, mungkin bagi yang awam tidak mudah mencernanya. Jadi sebenarnya kalau virus corona itu benar-benar butuh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sangat spesifik, atau sebenarnya lebih dibutuhkan adalah pusat observasi rehabilitasi. Gimana Bu Lia? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa sama dengan penyakit infeksi lain,
sebetulnya ada penyakit-penyakit tertentu yang artinya dia mudah untuk menularkan kepada orang lain. Nah, seperti virus ini, virus influenza ini yang kita tahu bahwa sebetulnya virus influenza kan cukup banyak ya yang ada. Cuma karena satu kita belum mengenal dengan baik virusnya, dan kedua ternyata memang penularannya sangat cepat, sangat mudah. Nah, sehingga itulah yang kita usahakan bahwa apabila ada yang memang dia mengidap virus ini, kita usahakan supaya dia tidak menular kepada orang lain. Nah, variasi penyakitnya pun macam-macam. Artinya dari mulai yang sangat sederhana, hanya mungkin pilek-pilek atau bahkan kadang-kadang nggak ada gejala, bisa sampai ke arah pneumonia yang berat. Dan kalau kita lihat juga pada umumnya pasien-pasien yang ada itu biasanya dia ada penyakit ikutan lainnya, bukan hanya COVID-19 ini saja. Nah, tapi apapun itu kita kan tetap harus waspada. Nah, mungkin isolasi adalah kata kuncinya. Bagaimana memisahkan antara orang sehat dengan orang yang sakit. Nah, ini bisa terjadi nanti mungkin yang sekarang kita sedang sebarluaskan juga bukan hanya dia harus masuk rumah sakit. Tapi bisa juga ada tempat-tempat isolasi yang memang dikhususkan untuk itu. Nah, kita kan sekarang ini sedang menginformasikan mengenai bagaimana mengisolasikan pribadi secara pribadi. Secara mandiri. Secara begitu? mandiri, Oke. ya. Bagaimana misalnya kalau memang kita ada riwayat berpergian misalnya, kemudian ada keluhan, nah usahakan kita misalnya di rumah dengan kamar sendiri, kemudian alat makan minum sendiri yang dicuci dengan air panas misalnya, baju dan sebagainya dicuci juga dengan suhu yang 60 sampai 90 derajat misalnya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang awal yang bisa dilakukan. Itu mulai dari rumah. Nah, tetapi bila kondisinya ada keluhan yang lebih dari itu, maka pasien akan membutuhkan ruang khusus, di mana di sana ventilasinya baik dan sebagainya, dan perlu diawasi oleh tenaga kesehatan. Nah, itulah saatnya di mana dia harus ke tempat yang memang kita sudah yakini bahwa dia pasti bisa dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, apabila dia buruk atau ada penambahan perburukan, maka dia membutuhkan ruang isolasi yang berventilator misalnya. Nah, itulah berjenjang. Jadi kalau tadi idenya bahwa akan ada tempat untuk memantau, itu saya rasa juga baik sekali. Artinya supaya tenaga terkonsentrasi. Kita tahu kalau tenaga untuk isolasi itu bukan sedikit. Bayangin kalau misalnya satu tempat tidur atau beberapa tempat tidur, harus ada perawat paling tidak yang harus melihat, dokter yang harus melihat pasien. Dan dia harus melakukan dengan alat pelindung diri yang lengkap. Kan tidak mungkin kita dengan sama yang sederhana. Nah, itu kan membutuhkan SDM yang banyak. Nah, kalau tempat itu cukup banyak tempat tidurnya, itu akan efisien tenaganya gitu. Nah, tapi kalau misalnya satu-satu, sama SDM-nya pun harus melakukan visite dan berkali-kali sesuai dengan standar. Artinya boleh saya simpulkan akan lebih efektif memang mengelola dengan sebuah fasilitas kesehatan yang khusus, misal pilihan pemerintah salah satunya di Pulau Galang. Sebenarnya ini cukup efektif ya. Yang penting akses tadi. Akses. Nah, itu akses ya mungkin itu harus dipikirkan juga oleh pemerintah bagaimana aksesnya. Apakah mudah ke sana atau mungkin memang ini terpaksa kan butuh bantuan pemerintah karena tidak mungkin pasien itu jalan-jalan sana sendiri kan. Pasti kan akan ada bagaimana sistem rujukannya, apakah via rumah sakit kemudian dikirim ke sana atau bagaimana. Jadi menurut saya yang penting adalah aksesnya tadi, terus kemudian juga kebutuhan logistik. Nah, kalau misalnya itu tempatnya cukup terpencil, prasarananya harus memadai untuk pasokan logistiknya itu bisa dikerjakan dengan baik gitu. Ya. Ibu, kita jeda lagi, tapi setelah jeda saya ingin tahu lebih dalam bagaimana sebenarnya rumah sakit kita atau setidaknya rumah sakit yang sudah disebut oleh pemerintah akan menangani keadaan penyebaran virus corona ini, 100-an lebih. Bagaimana kondisinya, seberapa siaga, kapasitasnya berapa, mungkin Ibu bisa berbagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Sebelum saya melanjutkan diskusi dengan Ibu Lia, kami akan segera menuju ke reporter TVRI Fitria Herbianti yang saat ini berada di Kompleks Istana dan kita akan ikuti perkembangan terbaru dari sana. Yanti, selamat malam. Ya, selamat malam Imam.
Apa saja perkembangan terkini dari Istana? Mengingat hari ini ada informasi terbaru, ada peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan. Yanti. Ya, baik Imam dan saudara, betul sekali bahwa pada hari ini pemerintah kembali mengonfirmasi atau mengumumkan bahwa ada 13 kasus baru dalam penyebaran virus corona. Yang ini artinya ada 13 orang lagi yang terinfeksi atau positif terinfeksi dari virus corona ini. Dari 13 kasus yang baru saja diumumkan pada petang tadi di Istana Kepresidenan Jakarta ini, bahwa 2 diantaranya merupakan warga negara asing, dan sejumlah penularan yang terjadi di 13 kasus baru ini diantaranya paling banyak adalah terinfeksi ataupun tertular ketika pasien atau seseorang yang positif dinyatakan positif terkena virus corona ini baru saja pulang bepergian dari luar negeri. Dan di antara dari 13 kasus baru ini juga ada juga pengembangan dari kasus pada 01. Dan hingga kini ketika dikonfirmasi ada 13 kasus baru pada hari ini berarti hingga hari ini sudah terkonfirmasi ada 19 kasus ataupun 19 pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Namun demikian, pemerintah Presiden Joko Widodo juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik terhadap hal ini, karena memang sudah penyebaran virus ini berbeda konon dengan yang terjadi di Wuhan. Untuk itu Presiden Joko Widodo juga melalui tadi juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona Ahmad Yuryanto juga meminta atau mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik berlebihan, namun tetap menjaga kesehatan tubuh dan juga menjaga kebersihan. Dan sementara itu Imam dan saudara, dari 13 kasus baru yang baru saja diumumkan pada petang tadi ini, 13 orang ini tidak semuanya dirawat di Jakarta, tetapi juga tersebar di sejumlah rumah sakit di Jakarta maupun di luar Jakarta. Tidak ada informasi lebih lagi rumah sakit mana saja, namun tadi hanya dikonfirmasi bahwa 13 kasus baru terjadi pada hari ini yang kemudian meningkatkan jumlah yang terinfeksi di tanah air, yakni 19 orang pasien dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Imam. Fitria Herbianti melaporkan langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih, selamat malam. Ibu Lia, kondisinya semakin serius tampaknya. Apa himbauan khususnya Ibu terhadap teman-teman pengelola rumah sakit yang saat ini tentu semestinya punya semacam contingency plan begitu? Iya, ya, terima kasih Mas Imam. Jadi kami mengimbau untuk teman-teman di rumah sakit terutama ya, untuk bisa waspada, dan artinya kita jangan terlalu banyak juga hanya menunggu dari pemerintah. Artinya lakukanlah screening sebaik-baiknya, kemudian lakukanlah itu dengan SOP yang baik di tiap rumah sakit. Kalau ada yang diduga, cobalah dieksplor atau diwawancara atau dengan panduan-panduan yang tentunya sudah ada, itu jadi bekal untuk sebuah rumah sakit untuk melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Artinya jangan sampai juga begitu ada kecenderungan seorang pasien itu yang seharusnya diisolasi, kemudian cepat-cepat misalnya diminta pulang atau seperti apa. Tapi paling tidak kalaupun memang dia tidak harus dirawat inap, diberikanlah edukasi yang baik bahwa bagaimana dia harus berlaku di rumah, diisolasi yang baik di rumah, kemudian menggunakan masker di rumah. Artinya sepanjang dia ada gejala dan juga riwayatnya juga ada, itu tentu seorang itu harus lebih waspada terhadap kesehatan dirinya sendiri. Kemudian juga rumah sakit harus punya strategi tersendiri. Misalnya contingency plan-nya, kalau misalnya ternyata rumah sakit rujukan penuh, apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah manajemen rumah sakit harus punya satu dasar yang baik, harus mempunyai satu decision yang baik, sepanjang tidak melanggar aturan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Saya juga sudah melihat dan laporan dari teman-teman di rumah sakit, baik itu swasta maupun pemerintah, banyak rumah sakit sudah melakukan screening lebih ketat lagi daripada sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi teman-teman rumah sakit, saya mohon untuk kiranya bisa kita melakukan SOP sebagai rumah sakit pada mestinya gitu. Jadi kita sebenarnya sudah tahu kalau rumah sakit itu 24 jam memang harus siaga dengan kondisi apapun juga. Apalagi saat ini. Ya, apalagi saat ini, dan mohon satu lagi, edukasi terhadap pasien itu jangan ditinggal. Setiap orang di rumah sakit harus bisa
menjadi edukator yang baik kepada pasien-pasiennya. Jadi asas promotif preventif Iya. itu lebih penting dari kuratif tuh harus Betul, terus kita junjung betul, ya Bu iya, ya. iya, Jadi yang iya. sehat juga harus terus menjaga kesehatan, Iya, pasien betul. yang ada indikasi juga Iya. sebisa mungkin diberikan edukasi agar cepat sembuh, Iya. mana tahu tidak corona. Tetapi kalau memang corona segera ditangani dengan tepat. Dan Bu, jangan rumah sakitnya yang jadi lebih panik daripada pasien gitu kan. Jadi tentu harus lebih wise lagi untuk wise. memberikan edukasi. Bu Lia, terima kasih sudah hadir bersama kami memberikan sejumlah keterangan. Semoga bermanfaat untuk Iya. yang menyaksikan di rumah. Tentu wabil khusus teman-teman kita yang saat ini sedang mengabdi di rumah sakit. Iya. Mudah-mudahan kita semua siap, tenang, tidak panik, Betul. dan bisa keluar bersama-sama Iya. dari wabah corona. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat Ya, malam. selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, sekali lagi terima kasih. Ini akhir dari Indonesia Bicara. Saya Imam Priyono. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.